Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Puji Tuhan, napas hidup, keselamatan Tuhan berikan kepada kita. Kita hanya dapat bersyukur dan bersukacita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kami. Berkat-berkat Tuhan senantiasa mengelilingi kami. Ada kekuatan, kesehatan, keselamatan, bahkan kecukupan dalam setiap kebutuhan. Kami memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami akan mendapati dan mengalami pengalaman hidup yang baru. Di hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah semua pengalaman hidup itu kami akan maknai dalam terang firman Tuhan. Oleh karena itu terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga, firman Tuhan demikian. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini merupakan sebuah nasihat, sekaligus merupakan sebuah motivasi, penyemangat bagi orang-orang yang ada, yang dikirimi surat oleh Paulus yang ada di Tesalonika. Selain meminta doa, di mana Paulus juga melayani Tuhan bekerja, Paulus juga berdoa kepada Tuhan supaya jemaat-jemaat mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka. Memang tidak selalu mudah dan tidak selalu berhasil apa yang kita kerjakan. Sekuat tenaga kita bekerja, mengandalkan pengalaman, keahlian kita. Tetapi itu juga tidak merupakan sebuah jaminan bahwa yang kita kerjakan, yang kita upayakan, yang kita usahakan, yang kita gumuli itu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Menyadari akan hal itu, maka Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, termasuk kepada kita, supaya kita harus menguatkan diri, menguatkan hati, mempercayai kehadiran Tuhan dalam hidup. Ada intervensi Tuhan di seluruh pergumulan, di dalam tugas tanggung jawab yang kita lakukan. Sehingga manakala mungkin kita ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, mungkin ada kelemahan yang menjadi bagian yang terjadi dalam kehidupan kita, maka pesan firman Tuhan ini jelas. Di dalam ayat pembacaan ini dikatakan, ia akan menguatkan hatimu. Tuhan akan menguatkan kita sehingga kita tidak mudah putus asa, tidak mudah kecil hati, menjadi orang-orang yang pesimis. Di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan keberhasilan. Mungkin waktu untuk itu memang tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi tetap berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan setia, kata firman Tuhan. Dia setia, dia akan melindungi, menjaga kita. Termasuk di dalamnya dikatakan, dia memelihara kita terhadap yang jahat. Ini sebuah pesan yang sangat membahagiakan bagi kita sekalian. Bahwa kita tidak pernah sendiri dalam pergumulan kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Tuhan ada untuk menyertai, menguatkan kita. Bahkan dia menghindarkan, menjauhkan kita dari mara bahaya, kecelakaan, dari hal-hal yang jahat. Tinggal bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya mempercayai kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah memberi diri pikiran kita untuk dilemahkan. Karena justru mungkin ketidakberhasilan itu bukan dari Tuhan, tetapi justru datang dari ketidakmampuan kita untuk melihat kehadiran Tuhan, intervensi Tuhan. Kita yang membuat diri kita lemah, kita yang membuat diri kita tidak berhasil, kita yang membuat diri kita tidak punya semangat, tidak punya kemauan untuk melangkah.
Kita terlalu takut dengan situasi dan kondisi. Sekarang, kondisi apapun, lihat, Tuhan ada di sekeliling kita. Dia setia. Kesetiaan Tuhan akan menjadi kunci untuk kita menikmati banyak sekali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Maka mari hari ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada banyak-banyak hal yang bisa terjadi yang mengejutkan kita, mengagetkan kita. Bahkan di luar daripada apa yang kita harapkan. Tetapi percayalah, Tuhan setia. Dia akan menguatkan kita. Dan Dia akan menjauhkan kita dari hal-hal yang jahat. Tetap percaya, tetap berharap. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman Tuhan sudah menjadi dasar untuk kami menjalani kehidupan di hari ini. Kesetiaan Tuhan menjadi kunci bagi kami untuk menjalani hidup ini. Tuhan akan menguatkan kami dan Tuhan akan menjauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan, dari orang-orang yang jahat. Tuhan akan memberikan keberhasilan dan kami dengan sukacita akan melangkahkan kaki kami. Terpuji nama Tuhan. Kami mohon perlindungan dan kasih-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.